Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Ingrid Kasprisela. Hari ini aku bersama tanaman hiasku Albuca humilis. Albuca humilis terlihat seperti rumput dan seperti bawang, tapi sebenarnya ini bukan bawang dan bukan juga rumput. Nah teman-teman, hari ini kita akan melakukan propagasi pada tanaman si Albuca humilis ini. Sebelumnya aku pernah menayangkan pada videoku sebelumnya itu Albuca spiralis yang daunnya curly, keriting-keriting seperti ini. Nah, Albuca spiralis yang seperti ini dan yang ini sekarang akan aku ulas Albuca humilis. Albuca humilis ini kita akan bongkar dan kita akan perbanyakkan untuk Albuca humilis. Kalau ini beneran rumput, kita cabut dulu. Nah, aku juga jual ini di Tokopedia aku, Depot Bunga Lingga. Teman-teman bisa lihat akarnya. Tuh, kelihatan kan? Nah, si Albuca humilis ini kita akan bongkar dan ini sudah cukup lama aku nggak ganti medianya teman-teman. Jadi dia udah haus. Untuk anak-anak yang size kecil akan aku letakkan di pot kecil juga nih. Pot yang segede gini. Ini pot bekas, aku manfaatin yang masih ada. Jadi aku belum buka pot yang baru. Nah, untuk Albuca kita akan bongkar bersama-sama teman-teman. Akan aku taruh dulu di sebelah sini. Aku akan bongkar yang anaknya udah kelihatan seperti ini. Nih, ini medianya aku pakai pasir malang. Ini aku pakai pasir malang. Tuh teman-teman, kelihatan pasir malangnya berhamburan. Dan ini akarnya udah banyak banget. Ketika teman-teman mengalami masalah sama Albuca si humilis ini atau Albuca yang lain, atau masalahnya misalnya dia kayak mengkerut gitu seperti ini. Nah, ini kan udah agak kering. Itu sebenarnya dia sedang berusaha untuk ganti bagian lapisan kulitnya yang luar teman-teman. Jadi itu nggak apa-apa. Misalkan dia berkerut, mengkisut, itu berarti dia kurang air. Teman-teman bisa letakkan di tatakan air gitu. Teman-teman bisa letakkan tatakan air pada si Albuca humilisnya teman-teman, supaya dia tidak berkerut. Nah, untuk cara pemisahannya atau propagasinya ini mudah sekali. Lebih mudah daripada si Albuca spiralis. Untuk Albuca humilis ini dia lebih gampang kita potekin daripada si Albuca spiralis. Kenapa? Karena dia benar-benar kayak bawang gitu. Kita bisa potekin, bisa pakai pisau juga. Kalau aku sih lebih nyaman dipotek ya. Kita potek aja coba ya. Nih, nggak perlu pakai pisau. Jadi yang ini bisa kita perbanyak lagi, kita letakkan tempat yang baru. Nah, yang ini bisa kita potek lagi teman-teman. Nih. Tuh, pokoknya akarnya ikut sedikit aja nggak apa-apa, dia masih bisa hidup. Dan cara perbanyakannya itu gini aja, medianya bisa pakai pasir malang, bisa pakai sekam, dicampur sekam, dan kita bisa juga kasih kohe sapi. Untuk perbanyakan seperti ini, kita sambil untuk memperbaharui medianya ya teman-teman. Nah, ini sebelum dimasukkan ke dalam pot yang kecil ini, aku kasih dulu di bawahnya itu alasnya sekam. Tuh, baru medianya separuh dari pot ini. Ini kan masih ada pasir malang. Aku tambahin pupuk sedikit. Nih.
pupuk yang udah dicampur sekam, pupuk kohe sapi. Kita remukkan sama-sama. Teman-teman ada yang berminat mau beli kohe sapi yang udah kering dan ini belum jadi bubuk belum? Kalau ada nanti aku jual via Tokopedia aku ya. Nih, jadi ini kita taruh di sini. Pelan-pelan naruhnya ya. Kita tinggal taburin dari atas. Teman-teman bisa pakai pupuk Dekastar dan pupuk kimia yang lain juga, aman kok. Jadi ini jangan terlalu kena sinar matahari ya, nanti ujung daunnya bisa gosong. Ujung daunnya itu bisa gosong seperti ini. Tuh. Nah, ini sudah jadi. Kenapa aku gunakan pot yang lebih kecil? Karena ketika ada yang mau beli via Tokopedia itu efisien sekali. Kita menggunakan pot kecil. Misalkan ada yang mau beli 10, itu masih bisa dihitung dalam 1 kilo. Nah, yang seperti ini nanti aku asingkan dulu. Aku asingkan. Dan kita akan buka yang ini. Yang ini nih udah induknya loh teman-teman. Tuh, akarnya udah padat banget. Ini udah indukan, kan selalu pakai sekam di bawahnya tuh. Nah, ketika yang udah size gede gini, harga jualnya itu beda. Kalau yang segede gini, aku jualnya itu 55.000. Tuh. Dan ini masih jarang juga yang punya. Kalau teman-teman ada yang mau order, boleh banget. Nah, ini akarnya sedikit aja. Ingat jangan terlalu siram ya. Untuk tanaman ini dia nggak suka banyak air. Cuman kalau misalkan kita mau aman supaya dia nggak kering, boleh kita kasih tatakan air. Tapi tatakannya benar-benar sedikit. Jadi kita nggak perlu nyiram tiap hari. Keadaan bawahnya lembab, namun atasnya kering kayak gitu. Nih, dapat lagi. Jadi yang gede ini kita buat dia single. Ini udah gede banget bawangnya. Tuh. Bawangnya gede, teman-teman. Tuh. Kelihatan ya? Kalau dia terlalu kena panas, dia bisa gosong loh. Nah, nanti yang gede ini aku mau pindahin ke pot yang ini. Aku mau taruh lagi di pot yang kecil. Size yang kecil ini, teman-teman. Nih. Udah jadi. Selanjutnya yang ini. Wah, aku lupa bikin saringannya. Jadi, lalu aku akan bongkar yang ini. Nih, ini nggak ada perkembangan. Jadi ketika dia nggak ada perkembangan, kita harus curigain dia kenapa. Ternyata akarnya terlalu padat. Nih, akarnya terlalu padat di sini karena aku pakainya tanah biasa, nggak pakai si pasir Malang, teman-teman. Tuh, kan? Ini tanah semua loh. Nanti aku sisihkan dulu ke sini. Aku mau perbaiki medianya dulu. Kita boleh kasih tanah, tapi jangan terlalu banyak kayak gini. Mungkin ini karena kemarin waktu aku repotting dia lagi kosong pasir Malangnya. Ini bisa dipisah juga tuh. Aku udah isi seperti biasa.
Kalau kita mau kasih tanah tuh boleh untuk menjaga kelembapannya, tapi benar-benar sedikit, jangan tiru yang ini tadi ya. Karena akarnya susah bergerak, teman-teman. Kita lihat dulu yang satunya ini. Apakah yang terjadi? Kenapa anaknya sedikit? Ataukah medianya yang udah padat? Ternyata medianya yang sudah padat. Nih, teman-teman sebaiknya kalian cek-cek tanaman itu sekitaran 4-6 bulan sekali ya. Kalau medianya udah terlalu padat kayak gini, dia susah untuk dapat nutrisinya lagi. Terus jangan lupa kita tambahkan kohe sapi. Bisa tambahkan kohe sapi ketika kita ngaduk metannya atau pada saat kita udah selesai kita taburin dari atas. Bisa juga seperti itu. Nah, ini sempat kering kemarin. Ini kenapa? Dia kering karena terlalu panas cuacanya pada waktu itu. Bisa dikupas. Dia itu dalamnya berlapis-lapis seperti bawang, teman-teman. Dan dia ini berbunga loh. Kemarin baru aja berbunga. Bunganya biasa kayak bunga bawang gitu. Aku nggak taruh tanamanku di area sekitar sini, tapi aku ada tempat khusus karena aku takut dimakan sama tikus umbi-umbinya. Kalau sempat dimakan sama tikus, wow, akan sedih banget. Teman-teman nanti bantu share ya kalau ada informasi tambahan atau ada informasi yang kurang lengkap dari yang aku bagikan. Boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Terakhir, yang ini nanti aku pindahin ke sana karena potnya, pot ini aja. Nih pot bekasnya tadi. Nah, yang terakhir yang ini kita akan lihat dia ini udah padat banget tuh, akarnya benar-benar udah padat. Nanti aku taburin kohe sapinya dari atas. Tuh. Jadi dia itu beranaknya prosesnya kayak gini. Nih. Anaknya mudah banget. Jadi kita sekali aja belinya, teman-teman. Kalau kita mau buat dia banyak, kita boleh kasih dia pot yang gede. Tapi jangan lupa bawahnya harus wajib pakai sekam ya. Nah, sekarang aku mau pindahin dulu induknya ke sini. Ini aku kasih sekam segini, separoh. Terus aku kasih dia posisi seperti ini. Ini nanti di sini. Ini terlalu basah medianya. Tuh. Nanti aku kasih kohe, aku taburin kohe sapi. Kohe sapi ditaburin banyak-banyak nggak masalah. Cuman yang jadi masalah adalah ketika kita taburin banyak-banyak, itu bakalan cepat menumbuhkan rumput. Nih. Ini medianya pakai pasir Malang. Enaknya kalau pakai pasir Malang itu bisa dipakai berulang-ulang. Cuman kita nambahin pupuk aja, teman-teman. Nih. Ternyata aku kurang pot. Nanti aku cariin potnya. Nah, yang di sini aku isi. Nih separoh. Tuh.
Jangan lupa selalu pakai sekam. Nah, selanjutnya yang ini, aku nggak pakai tanah ini ya teman-teman. Ini terlalu banyak tanahnya. Nih, kasih sedikit aja tanahnya. Nih, akarnya nggak usah dipotong, biarin aja. Kalau mau dipotong juga boleh. Oke, selanjutnya ini sisa satu, nanti aku akan carikan potnya dulu. Aku akan carikan potnya teman-teman. Dan inilah hasil dari propagasinya. Terima kasih sudah menonton. Taruhkan di tempat yang teduh dulu ya kalau baru propagasi seperti ini, jangan langsung dipanasin. Nanti kalau kita taruh di tempat yang panas, nanti dia bakalan mengkerut dan lemas gitu. Oke teman-teman, see you next video guys. Bye-bye.